Yang saya hormati pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Siti Kurniawati, Ibu Risma Dwi-Baristi, serta Bapak Dimas Hadi Wicaksono, serta Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri 2 Cipinang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas 2 SD Negeri 2 Cipangkong dalam acara pendampingan individu yang kedua calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memasuki acara, terlebih dahulu saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga yaitu acara inti dan acara yang keempat acara pembukaan. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Aditya Anggara Raja kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penasihat praktik, Bapak Dimas, Bu Risma dan Bu Siti. Terima kasih sudah berkenan hadir di penampilan video yang kedua, di mana yang menjadi proses sekolah dan pelajaran pada saat bulan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Cipangkong serta teman-teman CGP kami yang saya merasa kok beberapa hari mukanya ini mata ditekuk ya, jadi gimana ini ya, saking pusingnya terkait dengan PGP apa kegiatan yang lain ya, atau memang sedang menikmati ya, karena PGP ini kalau dikatakan roller coaster ini lagi naik ini lagi nanjak. Nah setelah nanjak ini ada mau turun, mau landai atau nanjak lagi. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan di hari yang luar biasa ini. Tentunya semua itu karena anugerah dari Allah, sehingga kita memiliki kesempatan, kesiapan baik dan juga kesehatan. Ini patut kita syukuri. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sampaikan selamat datang untuk yang kedua kalinya. Dan inilah wajah SD Negeri 2 Cipangkong. Mungkin ada beda-beda sendiri ya. Ya, agak sih. Nah, kayaknya harus beda apa ya? Ini sebenarnya tambah sih beda mana gitu. Kami ya sudah mencoba mempersiapkan dan terima kasih sudah bisa menyiapkan waktunya Bapak Ibu BP, karena kemarin kami meminta waktu untuk bersama kembali ya, karena harapannya dari teman-teman CGP pakai visi Pak. Masa nanti visi yang nomor hari ini, hari besok dan sebagainya berbeda-beda. Jadi harapannya tentu bisa ada kesamaan visi seperti itu. Kemudian tentunya kami sekeluarga di SD Negeri 2 Cipangkong bersiap terkait dengan kegiatan hal ini dan mempersilahkan
CGP untuk menampilkan bagaimana prakarsa perubahan selama kurang lebih 2 bulan berkegiatan di Merdeka Guru. Hasilnya seperti apa? Mari kita berdiskusi. Dan teman-teman guru tentunya bersiap juga mau seperti apa ya sambil belajar seperti itu Bapak Ibu. Sehingga mohon nanti dukungan, kemudian arahan serta masukan. Harapannya apa yang menjadi diskusi ini bisa semakin meningkatkan SD Negeri 2 Cipagong. Harapannya dari segala hal meningkat. Kalau nanti saya mau memajukan SD dimarahin ya, sama orang-orang kedungguran dan dibelaskan. Karena kalau maju SD-nya nanti punya jalan Pak. Ya. Paling bingung ya. Kalau mau melebarkan sayap dan kanan kirinya mau sebelahnya mau beruntung. Nah itu mau seperti apa? Seperti itu, dan harapannya nanti teman-teman CGP bisa memandu diskusi dengan luar biasa. Kami serahkan kepada para pengajar praktik. Dan yang terakhir kami mohon maaf apabila dalam berkegiatan nanti ada hal-hal yang memang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf. Dan ketika ada hal yang masih bisa didiskusikan, kita diskusikan seperti itu. Mungkin itu sambutan kami ya. Yang jelas ucapan terima kasih dan selamat datang dan selamat berkegiatan. Ya, mungkin untuk ya pembicaraan ya, berdiskusi ya, ada pantun ya, ada bilang gawe ya. 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 Oh, begini ya. Kamu temu selalu begini. Burung beo terbang layang, dikejar sampai ke tanah lapang. Para PP yang tersayang, kami ucapkan selamat datang. Terus ini titipan dari teman-teman CGP. Ikan cepat, ikan bagus. Makin cepat, makin bagus. Ya, karena kelasnya itu semakin keras gitu. Ya, saya melihat kelasnya semakin keras, semakin panas. Jadi mungkin makin cepat, makin bagus. Mungkin itu dari sambutan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti yang sebelumnya akan dipandu oleh pengajar praktik yang dilakukan oleh Bapak Dimas. Sekaligus saya menutup acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Angga selaku Kepala SD Negeri 2 Cipagong dan Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu CGP dan teman-teman pengajar praktik. Tadi saya nggak mau karena Pak Angga berdiri juga gitu ya. Oke, Pak Angga, matur nuwun Pak Angga. Kalau tadi Pak Angga menyampaikan itu kita nggak boleh maju nih Pak. Ya karena kalau maju memarahi sama warganya nabrak jalan gitu. Jadi Pak Angga mestinya naik Pak SD-nya gitu Pak. Ini solusinya loh. Jadi SD-nya mesti naik gitu. Bukan maju tapi naik gitu. Artinya levelnya jauh lebih tinggi daripada maju Pak Angga. Nah, kalau maju, tapi kalau naik tuh bisa melesat ke atas. Saya berharapnya SD bisa melesat naik ke atas. Yang kedua Bapak Ibu, ini mungkin satu-satunya PI yang saya jumpai pakai perangkat yang sangat lengkap. Ada speaker, ada mixer, ya serius gitu. Saya lihat PI paling lengkap begitu. Sound systemnya ada 2 stereo gitu ya. Jadi kalau mau nyetel musik juga ini kayaknya memungkinkan gitu ya. Jadi saya berharap ya ini bisa jadi pendampingan yang membahagiakan kan. Karena sudah lengkap begitu. Seperti apa kita lagi hajatan gitu. Artinya benar ya, ini kita
kita lagi hajatan sekolah kayak gitu. Menyusun visi misi, bukan menyusun ya, artinya diskusi soal visi misi ini adalah hal yang sangat penting, lebih penting daripada hajatan. Kalau tadi diskusi ada hajatan, mau sunatan gitu ya siswanya gitu. Mau lomba tapi sunatan gitu. Nah ini jauh lebih penting gitu. Bapak Ibu semuanya, untuk pendampingan individu yang kedua ini kami berharap ini bisa jadi momentum yang sangat baik untuk kita bisa melihat sudah sejauh mana sih rencana atau visi atau value yang dibuat sekolah untuk beberapa tahun ke depan. Yang mungkin yang saya akan coba membuat sebuah metafora Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau menuju ke Purwokerto dari sini naik taksi, gitu. Kira-kira kalau tukang supirnya itu saya nggak nyebutin mau kemana Pak, aduh nggak tahu kayak gitu. Kira-kira Gudul Purwokerto apa gitu. Malah mungkin bisa nyasar ya Pak gitu sampai mana. Kalau kita nggak tahu ya kemana arah tujuan kita, mau kemana tapi nggak tahu mau kemana gitu. Nah itu kita akan kesulitan untuk bisa menuju ke situ. Gitu. Kemudian metafora yang kedua Bapak, ketika kita mau bikin rumah, kemudian nggak punya master plan-nya, nggak punya ukurannya seberapa, gentengnya kayak apa dan sebagainya, kira-kira rumahnya jadi nggak nih Bapak Ibu? Enggak ya. Apalagi kalau kita nggak punya bayangan sama sekali, rumahnya udah bikin kayak apa, temboknya mau pakai bata ringan atau pakai bata merah gitu. Kita nggak punya gambaran sama sekali. Maka yang terjadi bisa jadi rumahnya jadi, tapi mungkin 1-2 tahun rubuh kayak gitu ya, karena nggak sesuai spek kayak gitu. Nah visi misi sekolah ini ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambaran besar, gambaran gambaran hitung-hitungannya bisa dilihat, bisa diukur, bisa bisa dihitung sehingga kita bisa nanti sampai kayak gitu. Nah selama ini mungkin kita nggak pernah membayangkan gitu, sudah beberapa tahun mungkin ya, sekolah ini nanti 5 tahun ke depan bentuknya akan seperti apa sih bangunannya akan seperti apa, atau mau kemana sih arahnya gitu. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kemarin saya terinspirasi sama salah satu sekolah di Bali Bapak Ibu. Saya punya teman di Bali ngajar di Green School Bali. Green School Bali ini sekolah yang ini bangga. Jadi di sana temboknya nggak ada yang pakai semen, tapi semuanya pakai bambu. Jadi full 100% bangunannya itu pakai bambu. Karena di sana di Bali itu banyak sekali bambu. Dan konon katanya bambu itu bisa menyerap zat-zat toksik gitu ya. Nah akhirnya salah satu pendirinya itu membuat sekolah itu. Sampai akhirnya ini Bapak Ibu yang unik di Green School itu kotoran yang di kamar mandi itu Pak, Bapak Ibu semuanya, kotoran yang di kamar mandi itu nggak ada yang dibuang, itu dijadikan pupuk, gitu. Dan nggak disiram pakai air kamar mandinya, jadi pakai jerami. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google ya gitu ya, atau di YouTube itu Green School Bali itu mereka sangat concern terhadap lingkungan, termasuk listrik yang dipakai itu pakai panel surya sama tenaga turbin. Jadi, nah artinya si pendiri sekolah ini punya visi dan misi yang sangat kuat untuk membuat sekolahnya itu concern terhadap lingkungan. Jadi bergantung sama potensi ini ya, potensi lingkungannya masing-masing. Dan yang fenomenal lagi Bapak Ibu, sekolah di sana itu 1 tahunnya 250 juta. 250 juta untuk level SD. Kenapa? Banyak. Bayarnya 250 juta. Itu international kelas. Jadi yang sekolah di situ murid-murid dari seluruh dunia, dari seluruh negara. Banyak negara yang sekolah. Jadi bahasanya pakai bahasa Inggris pengantarnya. Jadi anak kelas 1 SD yang ngomongnya bahasa Inggris gitu Pak. Kayak gitu. Gaji gurunya di sana luar biasa juga. Nah ini nah sekolah itu bisa sampai kayak gitu. Saya rasa itu visi dan misinya sangat kuat, membuat karakter dan membuat brandingnya itu sangat kuat. Nah saya berharap hari ini kita bisa berdiskusi bagaimana membuat mendiskusikan bersama apakah visi dan misi sekolah yang atau visi dan bapak ibu guru ini nanti calon guru penggerak ini sudah kuat atau belum sih gitu. Bisa digambarin nggak sih, bisa dibayangkan nggak sih nanti bagaimana akan melakukan kegiatan selanjutnya untuk memajukan sekolah. Nah ini yang jadi harapan di pendampingan individu 2 Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti mungkin dan hari ini yang mesti kita pertegas bahwa kegiatan hari ini bukan merubah
visi misi sekolah. Nah, gitu. Lalu kita berdiskusi bersama apakah visi misi yang ada selama ini memang sudah bisa kita ukur, sudah bisa kita bayangkan seperti apa, dan harapannya sekolah ini akan semakin melesat ke atas. Mungkin itu pengantarnya. Nanti kita akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama nanti akan ada sesi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan dari teman-teman CGP. Yang kedua nanti ada kegiatan pendampingan individu mandiri gitu, nanti setelah acara ini. Mungkin itu, dan selanjutnya nanti juga akan ada performa mungkin dari teman-teman CGP gitu. Semoga bisa membakar semangat kita. Mungkin itu, tetap semangat ya Bapak Ibu, dan kalau tadi kata Pak Angga satset gitu ya Pak, gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Seperti kalau kita naik kereta api, lebih senang naik kereta api yang eksekutif ya, ekspres ya gitu. Tapi ya tetap esensinya nanti mungkin itu saja. Ada tambahan barangkali Bu Siti sama Bu Risma? Cukup ya. Terima kasih. Mungkin acara selanjutnya kita langsung serahkan ke teman-teman dari CGP. Tepuk tangan buat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Yang terhormat Bapak Aditya Anggara JXPD selaku Kepala SDN Cimangkong. Yang kami hormati Bapak Ibu Pepek, sehat nih Bapak Ibu nih, semangat. Juga Bapak Ibu guru SDN Cimangkong yang berbahagia, serta rekan CGP saya yang hebat-hebat, yang sangat menginspirasi saya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di sini dalam acara kegiatan pendampingan individu yang kedua pendidikan salam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas dalam materi review visi sekolah dan rancangan prakarsa perubahan. Next. Ya, perkenalan sudah kenal nih. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal maka harus sayang. Rekan saya Bu Umi Khotifah, kemudian Pak Joko Adi, dan saya sendiri Tri Nur Hayati. Oh, si kemarin mana Green School ya Mas? Kemarin kan Green School itu. Ya itu Green School di Bali yang tadi disampaikan oleh Pak Demas. Studi tiru ya Pak. Green School. Next. Iya. Mesin cewek pakai nomor 3 diganti. Saya nggak ikut ke Bali jadi pasti sendiri. Ya, lanjut untuk tujuan kegiatan pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, sebelum kita berdiskusi akan ada penampilan dari rekan kita Pak Guru Joko yang akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Kepada Pak Joko kami persilakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak kurang fit, jadi nanti kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akan membacakan visi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Berau, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran itu yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembacaan puisinya tadi, Masya Allah ya. Aku melihat Indonesia, dibacakan oleh Bang Joko. Kemudian untuk selanjutnya, ya, berdiskusi mengenai visi sekolah, kita akan menampilkan dulu apa yang dimaksud visi. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Adapun tujuan dari visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Di antaranya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Visi guru penggerak. Dalam menyusun visi pengajaran, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti CGP, untuk intisari pemikiran KID ini pasti panjenengan semua sudah pelajari bersama di PMM, platform Merdeka Mengajar, itu ada tentang pemikiran KID. Next. Ya, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Dalam pemikiran KHD, untuk menuntun murid itu berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya, itu menuju kepada suatu nilai yang kita yakini sebagai profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah berkebinekaan global, dan yang keenam adalah bergotong royong. Next. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita ada kegiatan untuk melengkapi kalimat rumpang. Nanti kami akan meminta tolong kepada Bapak Ibu Guru untuk mengisi kalimat rumpang. Di situ ada 6 pertanyaan, gitu. Ya, dibantu, mohon Bu Umi.
Pak Soko untuk membagikan sticky note-nya. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban. Yang pertama soalnya adalah kita memimpikan murid yang titik-titik. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu tuliskan di situ. Satu sticky note, satu jawaban ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Apakah mungkin yang lucu-lucu, yang pintar, atau yang baik hati? Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Saya itu rasanya seperti apa yang Yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bisa ditempelkan, mungkin kalian sudah selesai. Pak Joko, ya. Ya, nomor 1 bisa diambil kalau mungkin sudah selesai, diambil Pak Joko lalu ditempel di papan. Kita memilihkan murid yang seperti apa? ditempel sendiri saja lah biar sambil jalan-jalan. Ini kok rasanya kering-kering sekali. Ya, boleh ditempel sendiri saja. Ini kami menyediakan papan di sudut lemari ini. Monggo Bapak Ibu, nomor 1 bisa ditempel di nomor 1. Sudah ada angkanya di situ, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Semangat Dek. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik. Monggo Bu Puput bisa jalan ke sini Bu biar sehat dadanya. Alhamdulillah sedang hamil anak kedua, sudah 7 bulan ini. Makanya biar gak duduk saja kan harus banyak jalan-jalan dulu. Pak Sukisno hebat sekali. Nanti kita kalau lahir jadi anak baru biasa. Mau dikasih nama siapa kira-kira? Loka. Lokawati. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ayo ada Tia, silakan. Ini yang paling muda Pak. Semangat Dek. Ada Tia ini. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, yang keempat, ulangi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Divisi sesuai dengan keadaan situasi dari anak didik kita. Kita bayangkan di anak didik kita itu karakter
seperti apa, profesinya seperti apa. Ya Mbak Ani, semangat. Ini setelah ini Mbak Ani OTW CGP ini Pak Angga. Siap. Nih, sip lah. Nanti kalau semuanya jadi CGP, maka diharapkan sekolahnya akan apa tadi? Menjulang ya. Melesat ya Pak. Iya. Melesat hebat. Pertanyaan terakhir yang 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Oke, selesai. Tapi di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana saya kemarin udah mikir kelasnya Mbak Risma. Iya. Keras. Iya, keras kayak gitu Pak. Akhirnya nanti saya takut ya. Sudah berlipat-lipat bukan lagi kita sudah berlipat-lipat. Mas Joko sampai meriang loh. Iya. Seru ya. Pokoknya luar biasa. Sudah Pak Eko? Anda terima kasih. Pak Kisma sampun nggih? Angga sampun? Mesti kelewat. Sampun balik? Murid yang baik. Terima kasih Pak Eko. Ya, Anda tepuk tangannya. Dengan berarti masih Iya. Oke, berarti bisa diambil kesimpulan di sekolah kita mengutamakan ini ya, memberikan pendidikan yang sesuai dimensi profil pelajar Pancasila, karena ini di sini ada memberikan keteladanan, kemudian kemerdekaan belajar, kemudian yang ramah pada anak ya. Kemudian untuk Ada dia jawabannya. mau membacakan silakan adikku ya. Iya, silakan Bu Tia. Ini yang paling muda di sini. Iya, otot-ototan SD Negeri 2. Cibakonya orang keliru Semedo Pak. Ada apa di Semedo? Ya, yang pertama ada belajar adalah kebutuhan. Selanjutnya ada tata tertib harus dipatuhi. Sekolah adalah tempat untuk belajar yang menyenangkan serta gerbang untuk mencapai cita-cita. Mereka harus belajar dengan giat agar berprestasi. Murid
di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus belajar dengan giat agar bisa berprestasi. Murid di sekolahan kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Tia, Dedek Tia. Kita buka aja. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya jawabannya ini berarti bisa diambil kesimpulan sadar betul bahwa mereka itu harus belajar dengan giat agar berprestasi ya Bu Mia. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, ya kita yakin untuk apa? Ayo Bu, biar dedeknya sehat kan. Amin. Dedek lokal. Dedek PI. Oh Pak. Oh iya kelewat berarti Pak. Ya, untuk pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama mendidik murid dengan kasih sayang dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Yang ketiga, memajukan sekolah bersama-sama. Angsal boten paksa boten. Terus yang keempat, melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter, bakat, dan minat murid. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberi keteladanan dan pembelajaran yang berkesan bagi mereka. Mudah-mudahan dari keyakinan yang sedemikian kuat akan Terima mengambil kasih. visi Dimas yang hebat juga dan murid-murid yang luar biasa. Amin. Oke. Pertanyaan kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, tadi sudah dibacakan oleh Bu Latifah, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, kemudian memberikan pembelajaran yang sesuai karakter, bakat, minat. Ini kalau tidak salah namanya pembelajaran diferensiasi, apa nggih Pak? Saya salah Pak. Kemudian pertanyaan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, mau menunjuk siapa Bu? Ini Bu Ani. Ini suaranya merdu sekali Bu Ani, jadi tidak kita tampilkan. Sebagai pamungkas maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Sukisno Pamungkas. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik pendidik mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap murid baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia wal akhirat, berarti baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melakukan pengajaran akan banyak rintangan, namun dengan kolaborasi dapat terselesaikan masalah yang ada. Terus kami harus bisa menjadi pendidik yang dapat mengembangkan potensi murid. Guru harus memberi keteladanan bagi murid. Nah, guru itu harus bisa memberi keteladanan bagi murid. Iya. Dimanapun, kapanpun harus siap. Terus saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru harus bisa menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi murid. Ya, menarik, menyenangkan. Kebersihan dalam mendidik bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, namun juga peran orang tua di rumah dan mendampingi anak-anak. Jadi tanggung jawab sekolah itu tidak hanya sekolah, tapi juga stakeholder, semua pendukung untuk kemajuan sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukisno telah membacakan jawaban dari harus bisa ditiru, digugu dan ditiru, atau dalam bahasa sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, harus bisa menjadi contoh supaya nanti dicontoh murid-muridnya dan juga tidak hanya murid-muridnya tentunya, dicontoh oleh masyarakat. Itu yang menjadi
apa ya Bu ya? Biasanya guru itu tolak ukur nih. Guru adalah sebuah tolak ukur yang dilihat cara bahasa desanya itu dimelenceng gitu. Baik di sekolah oleh anak didik maupun di lingkungan di sekitar seperti itu. Apapun guru itu selalu dilibatkan. KPPS ya guru, Pak Dimas. Apa saja itu pasti guru itu selalu dilibatkan karena di mata masyarakat memandang bahwa guru ini adalah manusia super yang serba bisa, yang serba bisa. Jadi apa-apa mesti guru nih, ya, seperti itu. Selain gurunya harus baik, otomatis harus juga mewujudkan murid yang baik pula. Kemudian tadi ada jawaban dalam sebuah pengajaran atau pembelajaran itu pasti ada rintangan atau masalah. Namun itu semua bisa terselesaikan jika ada kolaborasi atau mungkin saling terbuka gitu. Barangkali saya ada masalah apa dalam pembelajaran, dikomunikasikan dengan teman. Siapa tahu temannya bisa berbagi praktik baik sehingga saya pun bisa mengikuti hal tersebut. Siapa tahu masalah temannya lebih besar, jadi akhirnya kita wah kita nggak seberapa dibandingkan masalah teman kita seperti itu. Ya betul Bu, ini di atas langit masih ada langit gitu. Ya, dari keenam pertanyaan tadi atau kalimat rekam tadi sudah dijawab semuanya dan bisa kita ambil kesimpulan gitu Bapak Ibu. Untuk kesimpulannya bahwasannya para guru di sekolah ini memimpikan murid yang tadi cerdas dan berakhlak mulia gitu. Kemudian selain cerdas berakhlak mulia, maka yang paling penting juga tadi melalui keteladanan atau pembiasaan positif yang diberikan oleh gurunya di sekolah, maka diharapkan nantinya bisa mewujudkan atau terwujudnya peserta didik yang tidak hanya cerdas tapi juga bisa berwawasan global ya Bu Mia. Betul, tadi juga ada yang menuliskan bahwa memimpikan anak didik yang memiliki karakter seperti dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi sudah kita ambil kesimpulan, lalu kita selaraskan dengan visi SD Negeri 2 Cipangkong, di mana visi SD Negeri Cipangkong ya di sini sudah ada nih Bapak Ibu di di bawah ini, terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan jawaban dari Bapak Ibu tadi, apakah sudah sesuai atau mungkin ada hubungannya kayak gitu dengan visi SD Negeri Cipangkong yang sudah ada bagi Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada hubungannya atau sudah sesuai atau belum? Melanjutkan dari Batri, kita sampai pada visi SD Negeri 2 Cipangkong. Tapi sebelum ini, Nun Sewu Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk berdiri. Kita es breaking sebentar lah. Kita es breaking sebentar ya. Ini agak mencair. Esnya kalau sudah kena panas kan mencair nih Bapak Ibu gini, saya punya es breaking sedikit. Kita akan bermain dalam yang namanya telepati game. Telepati game itu begini. Nanti saya mengucapkan kata. Ketika saya mengucapkan kata itu, Bapak Ibu silakan mempraktikkan memvisualisasikan telepati itu berarti seperti apa. Oke?
Nggih, siap? Oke. Ya, contohnya saya beri contoh. Misalnya saya bilang kata makan, maka dalam hitungan 1, 2, 3, Bapak Ibu silakan mengekspresikan makan itu seperti apa. Nggih, coba kita lihat apakah kita memiliki kesamaan. Nggih, karena ini hubungannya dengan visi dan misi. Jadi apa? Coba dari satu kata itu apakah kita memiliki kesamaan atau tidak. Nggih. Oke, bila bisa kita mulai nih. Tidur 1, 2, 3 tidur. Oh sama seperti gaya tidurnya berarti sama ini. Kayaknya sama semua nih. Karena kayak berbeda nih Pak. Kadang-kadang kalau nggak terbuka memang sedikit proses. Iya, itu. Oke. Selanjutnya kata kedua yaitu olahraga. 3, 2, 1. Apa yang Anda pikirkan tentang olahraga? Oke, ada yang lari, bubut badminton. Oke, Pak akan apa? Pendinginan. Oh, pendinginan. Langsung pendinginan. Pakai apa? Akusi. Oh, akusi. Akusi ini apa, Bu? Oh, barbel. Baris mana, Pak? Baris lari. Oh, lari. Lari sana apa, Pak? Olahraga. Tinju tapi jangan yang di sebelahnya juga. Mas Eko, apa olahraga favoritnya? Oh, olahraga jari ternyata nih. Ternyata olahraga jari. Oke, kita lanjut pada kata yang ketiga. Berpikir 1, 2, 3. Seperti apa kalau berpikir? Mas Eko yang paling menarik ini ketika berpikir dia seperti itu. Jadi ini berpikir atau bingung nih? Biasanya orang berpikir seperti ini nih. Tapi saya dulu pernah lagi SD itu diulang nih kok. Katanya otak itu di sini. Gitu. Jadi kalau mikir itu begini mikir dong, jangan begini. Gitu loh Pak Dewas. Oke. Satu kata lagi nih. Satu kata lagi. Menangis. 1, 2, 3. Menangis. Menangis. Saya tertarik dengan Mas Eko ini ya. Oke. Menangis itu tertawa. Iya. Ini luar biasa ketika Bapak Ibu mengekspresikan menangis ini dengan ya ada yang seperti ini nih. Agak lain memang. Memang agak lain. Iya, ini agak lain yang satu ini memang agak lain lagi. Jadi cocok sebenarnya ketika membahas. Gitu nih Pak. Ya. Oke. Apa? Berpikirnya itu jangan bukan dari saat Oh iya, betul. Setelah menangis ini. Oh betul. Problem solvingnya nih Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Eko. Tapi saya curiga Pak ini jangan-jangan tidak tahu ekspresi Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan monggo untuk duduk kembali. Oke, boleh tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini tadi kita sudah mengisi kalimat rumpang semua nih dari 1 sampai 6. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Cibangkong yang sudah berpartisipasi membantu kami. Nah, selanjutnya visi SD Negeri 2 Cibangkong itu adalah terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, bisa kita lihat di sini ada takwa, ada cerdas, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Takwa, kalau kita menginginkan peserta didik kita ini menjadi peserta didik yang takwa. Takwa itu berarti apa ya Mas Eko? Takwa itu berarti yang bagaimana? Anu meletak tinggalnya. Anu meletak di gawat jadi bahaya ini ya. Visinya ya jebule takwa itu anu meletak di gawat Bu. Ini Bu Guru agama loh. Ya visi berarti boleh ya Bu Guru agama ya. Oke. Ini madhabnya lain. Ya. Beda mereka ada mereka mau kasih dibawa nih. Takwa ini bisa monggo teman-teman kalau ada yang bisa membantu saya dari takwa ini sebetulnya apa sih yang kita inginkan? Melaksanakan perintah Allah dari Dedek Tia ya. Mas Eko mau nambahin? Oh sama.
ya, senangnya madani. Saya lengkap ya Bu. Takwa adalah jawaban guru agama yang sebenarnya. Yang sudah menemukan jalan yang lurus, Jalan hidayah. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke ya, nah seperti itu Gih. Jadi diharapkan murid-murid di sekolah kita ini adalah murid-murid yang memiliki rasa takut Gih, takut untuk melanggar aturan-aturan yang sudah, larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian ada cerdas Gih. Cerdas, saya kira setiap sekolah tentu menginginkan bahwa muridnya ini menjadi murid yang cerdas. Tadi untuk mewujudkan cerdas dan berprestasi, kalau sudah cerdas, insya Allah tentu berprestasi. Tadi dari jawaban Bapak Ibu semua, untuk menuju cerdas dan berprestasi sudah dijelaskan. Ada yang dengan belajar bersungguh-sungguh, ada yang belajar giat, dan yang terakhir itu adalah berbudaya lingkungan. Nah, seperti apa sebetulnya berbudaya lingkungan ini? Bok, ada yang mau membantu saya untuk menjawab? Berbudaya lingkungan itu seperti apa? Boleh tunjukkan. Yang berbudaya lingkungan itu yang jadi bagaimana Bu Puput bisa membantu saya? Berbudaya lingkungan itu murid yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang Ya, salah satunya itu Gih. Pak Joko mau nambahin? Mana nggak suka nambah ya Bu? Cuma segitu cukup ya Bu. Kalau saya nggak senang nambah yang banyak, pokoknya Bu Risma. Nah ya, berbudaya lingkungan ya, contohnya salah satunya tadi yang disebutkan Bu Puput Gih. Kita berusaha menemukan anak yang peduli lah terhadap lingkungan di sekelilingnya. Contoh kecil saja sekarang, budaya membuang sampah di tempatnya saja itu. Anak paham betul bahwa ketika ada soal kita harus membuang sampah di mana, ya mesti di tempat sampah. Tapi ketika penerapan yang terjadi, kita dapatkan anak membuang sampah ya di mana-mana, di mana mereka mau membuang. Contoh ini di sekolah kami juga seperti itu. Kami menyediakan tempat sampah di depan. Itu ada yang 2 tempat sampah di tiap kelas itu untuk sampah yang organik dan non-organik. Tapi mereka biasanya juga yang organik yang diisi plastik, non-organik pun diisi plastik. Nah, ini yang harus kita mulai kita tegur anak-anak tersebut agar mereka memiliki budaya positif atau tentang berbudaya lingkungan, agar mereka itu care, perhatian dengan lingkungan mereka. Seperti itu. Dan dari visi SD Negeri 2 Cibangkong yang seperti ini, next Pak. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Dari visi ini, apakah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kemudian jika atau ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, monggo Bapak Ibu kita diskusikan di sini bersama-sama terkait dengan visi. Menurut Bapak Ibu, kalau visi kita saat ini sudah sesuai atau perlu penambahan? Monggo, dari Bu Puput silakan. Ini yang Bu Guru kelas 1 dilalah hari ini suaranya hilang karena flu. Jadi, bisanya pakai bahasa isyarat. Menurut saya, visi sekolah yang sudah ada, visi sekolah yang sudah ada itu
Ia sudah menggambarkan jelas dengan impian yang sudah tadi kita tuangkan di dalam pengisian kalimat-kalimat rempah itu berarti kan sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang diharapkan pada murid kita. Cocok kalau impen lagi bubur caranya ini. Nah, untuk bisa sebagai tolak ukur, mari kita lihat bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua seperti apa yang mencerminkan visi tersebut. Jadi kalau kita menarik benang merah bahwa visinya sudah sesuai, maka bisa kita lihat apakah sikap dan perilaku murid di sekolah kita sudah menunjukkan visi yang kita buat tadi, seperti itu. Pak Isno mau badai berpendapat, Pak? Terima kasih. Kita mulai dari sikap dan perilaku murid dulu. Untuk mencapai misi ya, untuk mencapai misi jelas murid harus berperilaku disiplin, mau belajar, dan ya setiap hari kita harus membimbing. Ini untuk guru. Kalau untuk murid murid berarti disiplin lah, berperilaku disiplin, senang belajar dan sebagainya. Untuk guru jelas harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terus untuk kepala sekolah juga harus bisa menjadi pengayom bagi warga sekolahnya. Serta untuk orang tua, ini bagi orang tua jelas harus mendukung program visi yang ada di sekolah. Terima kasih. Berarti cocok Ibu. Ada penambahan atau kita sudah sepakat dengan visi yang sudah tertuang ini, yang sudah visi yang selama ini sudah kita laksanakan. Kita kan selama ini kan visi kita adalah SD Negeri 2 Cipayung memiliki visi terwujudnya siswa yang takwa, cerdas, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Terima kasih. Kita juga nambahin lagi ya Bu. Ini dari jawaban koresponden yang ada, dari 5 responden yang sudah mengisi itu muaranya satu, bahwa visi kita itu sudah sesuai. Tadi dari Mas Demas juga tidak mau merubah visi di SD Negeri 2 Cipayung, hanya untuk istilahnya itu untuk memotivasi lah agar kita lebih maju lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kisno. Berarti sepakat nih teman-teman bahwa visi kita ini sama ya, tidak ada penambahan, tidak ada penambahan atau tidak ada revisi, tidak ada revisi pada visi SD Negeri 2 Cipayung. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan visi tadi yang terwujudnya siswa yang takwa, cerdas, berprestasi, dan berbudaya lingkungan, tentu kita harus melakukan sebuah perubahan atau kita harus melaksanakan yang namanya prakarsa perubahan. Jadi visi tanpa adanya prakarsa perubahan ini hanya menjadi sebuah kalimat yang tidak ada nggak ada buktinya, hanya sebuah slogan saja yang tidak ada buktinya sama sekali. Maka untuk prakarsa perubahan ini, yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Jadi inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi sekolah tadi itu seperti apa? Supaya murid tadi bisa takwa, bisa cerdas, bisa berprestasi, bisa berbudaya lingkungan. Tentu kita bisa mewujudkan dengan berbagai macam cara. Nah, ini inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, monggo yang mau berpendapat. Saya mau coba jawab yang nomor 1 Ibu. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu dengan cara meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Ini melalui budaya yang positif. Di sini misalnya hal-hal yang positif yang sudah dilakukan, misalnya kalau setiap hari Jumat itu ada istilah
Asmaul Husna bersama-sama di dalam sekolah. Terus untuk waktu duhur kita juga sudah melaksanakan untuk kelas tinggi ini sholat duhur bersama-sama. Ini kan berarti salah satu inisiatif perubahan yang dilakukan untuk mencapai visi sekolah. Terima kasih. Pak, berarti ada inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi dari SD kita. Tadi dengan budaya positif Pak Kisno, Bapak Ibu pengajar praktik, memang di sekolah kami ini sudah menerapkan mengenai budaya positif. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sukisno bahwa kami setiap hari Jumat itu melaksanakan Mujahadah Asmaul Husna. Jadi anak berkumpul semua sebelum pembelajaran di halaman, nanti dipimpin oleh guru agama untuk membaca Asmaul Husna bersama-sama seperti itu. Kemudian setiap pulang sekolah, sebelum pulang itu kami juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa melakukan perubahan yang lain, kita bisa menambahkan budaya positif yang lain. Kalau tadi berarti contoh dua budaya positif itu lebih ditekankan pada takwa. Nah, untuk cerdas berprestasi ini kami mengembangkan budaya literasi. Jadi ada kegiatan literasi untuk membaca literasi di dalam kelas 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian kami juga perpustakaan dioptimalisasi untuk anak-anak yang ingin meminjam atau membaca buku ketika istirahat. Di dalam kelas juga ada literasi. Kami menyediakan buku-buku bacaan yang bisa dibaca oleh anak kapanpun mereka senggang dan kapanpun mereka mau. Nah, masalahnya sebetulnya kami sudah menyediakan fasilitas seperti itu, tapi kadang-kadang minat baca yang dimiliki oleh anak ini yang masih sedikit, yang masih rendah. Kemudian untuk berbudaya lingkungan ya tadi juga sama, budaya positif ini terkait dengan budaya lingkungan, anak diajarkan untuk peduli dengan lingkungannya. Kemudian prakarsa perubahan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Monggo yang mau berpendapat. Bu Tia, silakan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepada sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Guru bisa saja video atau bagaimana tentang budaya positif yang ada di sekolahan, dan juga budaya positif yang ada di sekolahan, dan juga bisa dijelaskan cara penerapannya seperti apa. Juga memperhatikan aset yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya mungkin bisa mengadakan program lingkungan bersih, itu bisa dilombakan dan nanti bisa diberikan reward. Contohnya mungkin yang mendapatkan juara bersama kelas itu bisa mendapatkan piala ataupun reward yang lain. Oke, luar biasa Pak, jawaban dari Kementerian ini sekaligus sebuah ide Pak. Ini apa? Asik ini kalau diskusi. Boleh ya Mas ya? Iya. Terkait dengan satu dan dua. Pertama adalah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Ini kami juga sudah disampaikan Pak Ismo, tapi ada tambahan juga. Jadi di kegiatan tarawih kita ya di Ibu Tri itu setiap akhir bulan ada kegiatan apa itu Tri? Iya. Menyampaikan hadis-hadis pilihan yang terkait dengan kehidupan anak di sekitar ini. Kemudian kami juga terkait dengan budaya
kami juga menambahkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Cibango, itu bergilir, tidak 1-2 orang saja. Namun ini menurut saya masih bisa ditingkatkan hal yang kreatif kembali, termasuk dengan kegiatan berbudaya lingkungan. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan tadi disampaikan Mbak Tia terkait dengan kegiatan ide untuk menghias kelas dan sebagainya. Ini bisa dilakukan. Dan kami juga kolaborasi kami lakukan juga tidak hanya dengan guru, orang tua dan kepala sekolah, namun pernah dilakukan dan ini sudah kami berjalan. Teman-teman PP melihat di mana sampahnya, atau mungkin sampahnya kok membunuh ya. Tapi tidak ada bakaran sampah. Sekolah kami mencoba untuk tidak membakar sampah. Maka kami berkolaborasi dengan Banggar DLH untuk bisa terkait dengan sampah ada penampungan, termasuk ada kegiatan memilah sampah, di mana masuk juga kepada kegiatan kelima di kelas 4, yaitu membuat ekologik itu masih waktu kami terus masih ATM, tidak seperti tadi yang Mas Dimas menyampaikan terkait dengan di Bali, karena SPTN itu di Bali, ini yang menjadi tantangan dan mungkin itu. Dan saya yakin dari prakarsa perubahan yang disampaikan teman-teman CDP terkait dengan visi, apakah sudah nyantol atau tidak, tadi kalau dari saya belum seperti itu Ibu. Iya, dari teman-teman CDP saya sudah melihat inspirasi mereka terhadap komitmen visi misi dari SD. Kalau saya sih seperti itu. Jadi harapannya kolaborasinya terkait dengan budaya lingkungan kami sudah melakukan, tapi tinggal dimaksimalkan lagi agar anak-anak bisa paham dan lebih melakukan apa yang menjadi kesepakatan, sehingga budaya lingkungan nanti lebih baik. Itu harapan. Begitu. Ibu Pak Angga, terima kasih. Selanjutnya untuk prakarsa perubahan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita ini dapat tercapai? Menurut Bapak Ibu, kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita ini bisa tercapai itu nopo mawon nggih? Mas Eko mau berpendapat? Aku di sini Mas, hatimu di sini dong. Masa aku di sini hatimu di sana-sana, sakit rasanya. Terima kasih Bu Umi. Terkait bentuk kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai, yaitu kepala sekolah dan guru menyampaikan informasi penerapan budaya positif kepada orang tua, murid dengan tujuan agar mereka mendukung program-program yang ada di sekolah. Jadi ini dikumpulkan murid Sosialisasi. Disosialisasikan setiap ada kegiatan baru atau mungkin kegiatan yang sudah dilakukan atau belum maksimal. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, jadi salah satu kegiatan ya kita mensosialisasikan selama ini juga sudah seperti itu. Jika sekolah memiliki suatu program perubahan atau program apapun, kami senantiasa menginformasikan program tersebut, mulai yang pertama tentu kepala sekolah dengan guru, kemudian kami juga dengan komite sekolah dan dengan orang tua murid. Selalu ada komunikasi seperti itu. Ada tambahan mungkin nomor 3 kegiatan atau sudah cukup? Dari tadi cukup mau nggih? Oke, untuk yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Kemudian bagaimana rancangan waktunya? Monggo saya untuk bisa dibantu menjawab empat teman-teman. Langkah konkret yang sudah dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan
selesai. Terus pembacaan Asmaul Husna, terus ngomongin tentang budaya lingkungan itu sekolah sudah menyediakan tempat sampah baik itu organik dan non organik, dan pembuangan sampahnya juga tidak kita bakar tapi kita bekerja sama dengan harga gitu. Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Mungkin bisa jadi. Terima kasih Bu. Demikian prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan terkait visi dari SD Negeri 2 Cibangkong tadi, yang terwujudnya siswa yang takwa, cerdas, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Mungkin Bapak Ibu pengajar praktik ini hanya salah satu contoh prakarsa perubahan yang bisa dilakukan. Tapi lebih dari ini saya yakin masih banyak sekali prakarsa perubahan yang bisa dilakukan oleh kami secara bersama-sama. Ini yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan kami, karena keterbatasan dari pengetahuan kami, maka mohon bimbingannya juga apabila dalam penyampaian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dari kami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu di SD Negeri 2 Cibangkong, kemarin kami bertiga ini sudah belajar tentang modul 1.3, di mana di situ menjelaskan tentang visi guru penggerak. Jadi ketika kita akan menerapkan sebuah visi, itu saya juga baru tahu kemarin Bu Siti. Nah, ternyata ada metode yang namanya inquiry apresiatif atau IA. IA ini adalah sebuah strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Perubahan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang telah baik yang ada di sekolah, mencari cara mempertahankannya dan bagaimana cara meningkatkannya. Jadi ketika kita akan membuat visi, itu kita harus memahami dulu gitu, kurang lebihnya seperti itu. Hal-hal positif apa yang sudah kita miliki di sekolah. Kemudian hal itu kita pertahankan dan selanjutnya kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Nah, ini adalah visi dari kami bertiga. Dari saya sendiri, visi saya kemarin itu simple dan sederhana sekali. Tapi tentu untuk mewujudkannya saya yakin ini tidak semudah yang kata yang tertera itu. Mewujudkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi siswa yang cerdas yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kan sudah lengkap sekali, sudah menyangkut lengkap lah itu. Kemudian ada visi dari Bapak Joko Adi Prayitno, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan melek teknologi. Ini melek teknologi nih Pak Joko, karena sekarang era digitalisasi. Jadi sekolah harus sesuai dengan kodrat zaman. Ya, kita jangan sampai kita menjadi pendidik yang ketinggalan zaman. Dari Bu Tri Nurhayati, visi yang disampaikan adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan berwawasan global. Ini kemarin visi yang sudah kami sampaikan. Kemudian selanjutnya contoh prakarsa perubahan terkait dari visi tadi. Contoh prakarsa perubahan yang berusaha kami lakukan, kalau saya itu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik pada proses pembelajaran. Sebelum mereka menjadi cerdas, mereka harus percaya diri dulu. Percaya diri di dalam kelas, ketika ditanya gurunya berani mengungkapkan
tugasan. Jadi gurunya aja asik dewek, takon dewek, dijawab dewek. Tapi saya berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik supaya komunikasi atau pembelajaran di dalam kelas itu bisa dua arah. Kemudian dari Pak Joko, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan peserta didik yang cerdas dan melek teknologi. Karena beliau memang pakar teknologi di sini. Kami bisa melakukan pendampingan individu dengan fasilitas seperti ini. Beliaulah sponsornya Bapak Ibu. Ini juga bisa dihubungi Bu Risma nanti, Mbok, misalnya mau hajatan ini, bisa. Dan ini sudah terbukti di mana-mana pokoknya yang namanya Bapak CAP ini. Kemudian dari Bu Tri Nurhayati, prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal Al-Quran juz 30. Karena beliau adalah ibu guru agama dunia ini SD Negeri 2 Cibangkong. Juz 30 bukan 30 juz ini. Nah, demikian ini adalah perubahan, prakarsa perubahan. Nah, setelah kita menyusun visi, itu kemarin kami mendapat ilmu bahwa setelah itu kita melakukan memperjelas gambar meta prakarsa perubahan yang ingin kita susun ini dengan alat bantu yang kita sebut dengan atap nih. Dengan atap. Atap itu apa saja? Atap itu A-nya adalah awal atau aset, T-nya adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan P-nya adalah pembelajaran. Jadi kita mulai dari aset atau dari awal. Sekolah kita ini memiliki apa? Aset apa yang ada di dalam sekolah kita? Yang pertama tentu kita memiliki sebuah sekolah pasti memiliki aset dari anak didik. Nah, kemudian kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak itu apa saja? Kalau sebagai kaitannya dengan pengamatan video tersebut. Yang selanjutnya itu adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi yang dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis berbasis teknologi pada siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat peserta didik mampu bernalar kritis. Yang ketiga itu adalah apa yang dirasakan peserta didik ketika mampu menyampaikan pemikirannya dengan kritis di dalam kelas tentunya. Kemudian yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk terus menumbuhkan kemampuan bernalar kritis berbasis teknologi siswa di kelas. Dari pertanyaan tersebut, nah ini tindakan yang bisa semangat nanti CGP-nya, CGP-nya nanti malah sedih ya. Tapi jangan ya, kita selalu semangat bersama. Lalu yang kami banggakan dan kami hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 2 Negeri Cibangkong yang ternyata luar biasa itu semangatnya ya. Ini sudah seperti CGP juga ya. Tinggal daftar, nah ya Pak enggak? Tinggal daftar ya Pak enggak? Ya. Pak Kisma daftar Pak Kisma. Iya. Saya memberikan surat rekomendasi. Iya. Ya ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Yang sedang sakit cepat sembuh, tapi semangatnya hari ini luar biasa tetap mengikuti diskusi review visi sekolah dan rancangan prakarsa perubahan ya, cepat sembuh ya. Intinya kalau ibu lagi flu ya, kemarin saya nggak boleh pedas, nggak boleh yang sebelah, nggak boleh gorengan, itu saya hindari. Alhamdulillah juga memang ada perubahannya. Saya memang hampir sebulan esek ya, waktu ketemu sama CGP yang pertama sih esek nih, peluang karya 1 itu, tapi alhamdulillah yaitu mengurangi gorengan, pedas ya. Insya Allah nanti akan sembuh dan minumnya air hangat. Tak lupa salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini.
Lalu di sini tadi juga kita sudah mendasari tidak akan mengganti visi sekolah yang sudah ada, tapi di sini melihat visi SD Negeri 2 Cibangkong ini benar-benar luar biasa. Saya ingin aplausnya dulu. Terima kasih, visinya benar-benar luar biasa. Dengan takwa, cerdas, berprestasi dan berbudaya lingkungan ini, alhamdulillah melihat dari hal-hal yang tadi pada pramuka perubahan ini, hal-hal yang sudah dilakukan, visi ini tidak akan tercapai karena visi ini adalah cita-cita, keinginan Bapak Ibu guru yang berada di SD Negeri 2 Cibangkong. Seperti itu nggih Pak nggih. Tidak di SD negeri yang lain nggih Pak, tetangga pun tidak. Inilah karena apa? Inilah keunggulan yang dimiliki, keutamaan yang dimiliki oleh SD Negeri 2 Cibangkong. Bukan SD yang lain. Dengan takwa membiasakan anak untuk bernilai religius, baik ibadahnya, baik keimanannya, baik hal-hal yang budaya positifnya itu ada. Alhamdulillah, cerdas dan berprestasi. Anak-anak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai tadi filosofi Ki Hajar Dewantara secara otomatis tanpa disadari Bapak Ibu semua yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Itu alhamdulillah di sini berprestasi tidak dalam ajang lomba saja. Berprestasi tidak hanya saat ini. Saat ini anak-anak itu adalah berproses. Berprestasinya boleh nanti di saat mereka sudah menempuh kedewasaan nanti, terjun langsung di masyarakat nanti. Itulah prestasi yang akan menjadi kebanggaan kita. Dulu anak di sekolah alam manja, dikit-dikit nangis. Alhamdulillah karena dia terus berproses. Waktu terjun di masyarakat, di dunia yang nyata, alhamdulillah menjadi satpam. Kita di Batu Lipu, aku dulu alaman nangisan ya Bu. Nah itu kan kebanggaan. Ada anak yang tidak naik sekolah, tapi nanti dia bisa menjadi kebanggaan yang lain lagi. Seperti itu nih. Jangan di sini kami menghargai segala kemampuan peserta didik. Jikalau ini sangat, kalau berprestasi ini sangat terlihat waktu perlombaan nih, rekan-rekan CGP, rekan-rekan PP nih. Nah ini kalau buat juara nanti kita jadinya wah guru nih yang latih anaknya kena apa ya namanya. Nah itu jangan sampai. Itulah adalah proses. Yang penting berprestasi ini adalah usaha. Kita berdoa juga jangan ditinggalkan. Jikalau berlomba nih, saya tekankan lagi karena ini banyak sekali ditemui sehingga kadang guru merasa saya menjadi beban seperti itu. Janganlah menjadi beban. Kita ambil positifnya. Kejuaraan dalam berlomba itu adalah bonusnya. Jadi kita sudah berusaha, kita sudah memondasikan, memberikan anak-anak hebat kita, menghantarkan ke gerbang pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai kemampuan minat dan bakatnya anak-anak. Yang penting anak-anak sudah berusaha dan juara itu adalah bonus. Seperti itu. Berbudaya lingkungan alhamdulillah sudah diterapkan juga nih di SD Negeri Cibangkong ini, sangat luar biasa. Tidak meninggalkan budaya positif, mulai tadi kepedulian terhadap lingkungan nih, dan yang di sini mari kita bersama-sama untuk angga ungguh putra putri yang sekarang sudah luntur nih. Nah itu mulailah dari kita. Kita mengingat dulu dengan semboyan Ki Hajar Dewantara Engarso Sentulodo. Dari mana kalau kita tidak mengajarkan, kita tidak menjadi panutan, budaya itu, karakter yang baik itu akan terwujud seperti itu.
Mungkin kita tegur sapa sama pendidik, sama anak-anak seperti itu. Anak-anak kan akan melihat, oh iya, guru selalu tegur sapa, selalu menyapa guru lain, berjabat tangan. Nah, anak-anak itu nanti otomatis akan ikut secara tidak langsung. Dia sudah merekam ke dalam pemikiran putra putri anak-anak atau siswa-siswi nanti. Dan di sini juga Ing Matio Mangunkarso kita juga selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan. Di mana anak pada titik rendah, peserta didik pada titik rendahnya, janganlah kita malah merendahkan lagi. Kita ikut menyemangati, kita mengobservasi, melihat apa yang menjadi titik rendah, penyebab titik rendah putra putri hebat kita ini. Nih, disinilah. Setelah itu tuturi handayani. Pendidikan adalah sangat-sangat perlu melalui pembiasaan yang sering ditemui putra putri hebat. Jangan sampai kita tadi talking only seperti itu. Nah, ini sangat-sangat harus kita terapkan kita sebagai pendidik. Memang benar Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang benar-benar ilmunya kita resapi, kita terapkan, itu memang benar-benar adalah beliau tokoh yang sangat menginspirasi bagi kami, bagi Bapak Ibu guru semuanya di sini. Selanjutnya visi dan misi Rajana Prakasa. Visi sekali lagi adalah cita-cita kedepannya kita ingin seperti apa. Dengan rancangan prakasa perubahan di sini bukannya untuk merubah. Visi tidak akan berjalan tanpanya ada program-program yang mendukung visi tersebut. Dan visi tersebut akan berjalan pun tidak dapat berjalan tanpa adanya pihak-pihak yang terlibat, terutama dari guru, murid, lalu masyarakat, terlebih yang ada dalam tripilar pendidikan di Indonesia. Ini harus saling berkolaborasi, bekerja sama. Lagi Bapak Ibu guru, jika lo sharing, monggo saling sharing, berbagi praktek baik. Jangan sampai takut kadang aku dikira keminter, bukan. Kita ambil manfaatnya. Lebih baik praktek baik sesama teman satu sekolahan daripada kita ambil di PMM, ya Pak. Karena di PMM kita perlu mengolah lagi apakah sesuai dengan visi sekolah, apakah sesuai dengan budaya lingkungan yang ada di sekolah kita, seperti itu. Janganlah marilah kita saling berbagi, saling sharing, dengan kolaborasi. Nantinya jika ada yang membutuhkan bantuan, kesulitan, mari kita saling membantu. Itulah di sini SD Negeri 2 Cikamong sudah jadi satu keluarga. Jadi ada tadi keluarga yang kedua. Ini dengan rasa nyaman, aman, insya Allah putra putri merasa di sini adalah Bapak Ibu yang kedua selain di rumah, karena selalu memberikan kesempatan, memberikan pembelajaran yang sesuai bakat dan minat putra putri hebat kita. Seperti itu, ini penguatan dari kami, dan alhamdulillah program-program sudah mendukung. Tentunya jangan lupa keterbukaan dan komunikasi yang baik itu harus kita jalin. Jika ada hal-hal yang negatif, jangan kita langsung terima hal negatif. Bagaimana hal negatif tersebut dapat menjadi hal-hal yang positif. Seperti itu. Contohnya, misalnya kita dapat julukan guru galak. Guru galak, Bu. Galaknya di mana? Kita refleksi tadi, betul. Semua hal-hal harus direfleksi. Kita lihat kita galaknya di mana ya. Terus suatu saat kita ketemu anak-anak, kita duduk bareng, ngobrol bareng. Nah, kita tanya, anak-anak, Bu Guru galaknya di mana ya? Kayak gitu. Misalnya, lo Bu Guru nek maring PR berarti kerjanya langsung marah-marah, langsung beri hukuman.
Zarina ini kita iya. Ditanya kok dia enggak. Kalau anak kelas 3 itu ditanya dia. Iya, makanya itu. Karena apa? Kita kadang sering jarang sharing ya. Coba di waktu sebelum masuk ya, kita ajak apa saja sih kegiatan yang sudah di rumah tadi sebelum berangkat, apa yang sudah dilakukan anak-anak. Nah dari situ kita bekali, dari situ kita tumbuhkan, dari situ jadi minat anak untuk sharing ya Pak. Jadi karena anak-anak sekarang memang diamnya karena dia takut, yaitu kita harus nurut sama guru. Kalau kita nanti ngomong yang salah, ngomong yang tidak baik, nanti bu guru pasti marah. Nah itu. Nah ya, kalau kami kita sharing di rumah kenapa. Tadi sebelum sekolah itu anak-anak langsung bercerita sendiri. Dari menu makanannya apa saja langsung bercerita sendiri. Nah, setelah itu, sewaktu ada kegiatan, mungkin ada hal yang negatif, kita kembalikan lagi ke putra putri, ke anak-anak hebat. Lalu anak-anak hebat mengembalikan ke bu guru jangan langsung marah juga. Bu guru, oh iya ya, bu guru marah kalau anak-anak nggak menyelesaikan tugas. Terus anak-anak alasannya apa nih nggak menyelesaikan tugas? Nah nanti wujudlah kesepakatan di situ. Mungkin tidak menyelesaikan tugas karena ada kegiatan-kegiatan yang mungkin lagi ke tempat mbah, mungkin ada yang tadi tetangganya bareng gawe ya berdekatan kayak gitu kan, jadi anak-anak fokus ya ikut lah ya, ikut menemani temannya mungkin seperti itu. Nah diberikan kesempatan untuk mengerjakan PR-nya ini bagaimana bisa selesai intinya, atau PR itu bisa dikerjakan waktu istirahat monggo, tapi bagaimana nih bisa selesai, kita beri kesepakatan ke putra putri. Nah setelah itu, setelah diberi kesepakatan, nanti konsekuensinya apa jika tidak mengerjakan sampai selesai. Nah di sini konsekuensinya apa, itu kan anak sendiri yang bikin, yang membuat nih. Nah, mungkin nanti saya nyapu ya bu, ya boleh, tapi keberatan apa tidak kalau nyapu kan gitu, kita kembalikan. Dari situ itu nanti anak akan menumbuhkan keberanian untuk sharing gitu. Nah disinilah kadang anak itu kalau sudah di kelas lebih tinggi itu memang kebanyakan diam, karena sekarang apalagi teknologi semakin canggih nih, anak-anak rebahan nih. Nah itu untuk itu kita pun kebiasaan sharing ini jangan hanya di sekolah, kita juga bisa kolaborasi dengan orang tua Pak. Nah ini Bapak Ibu Guru, kita ajak orang tua, mungkin kita ada program secara tidak langsung bersama orang tua untuk menumbuhkan anak-anak di rumah sharing. Misalnya Bu, coba sewaktu sharing di rumah, di waktu sore itu kan hal yang sudah kita sudah intinya sudah normal lagi nggih. Nah itu kita sudah pemikiran sudah lebih santai lagi, kita ajak anak sharing. Tapi sharingnya di sini semua alat misalnya biasanya sama HP ya ditaruh, jangan sampai ibunya pegang HP, anaknya sedang sharing, atau anaknya lagi mainan HP sambil sharing, ibunya juga main HP, itu tidak. Karena apa? Eye contact hati itu akan secara tidak langsung mengalir di waktu sharing itu. Nah nih, yakin Bu, ini akan sangat-sangat, sehingga anak itu setiap sore, oh ya Bu, aku tadi gini-gini di sekolah, wah dicerita sampai gurunya, sampai temannya, sampai dia sendiri berbuat kesalahan pun otomatis nanti itu putra-putri akan bercerita sendiri. Tapi itu semua ditaruh HP, ditaruh, kita tatap mata anak kita seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu yang di sekolah sebenarnya. Waktu anak kita ada masalah, kita duduk bareng, kita berikan kenyamanan dulu, baru kita memberikan arahan dengan contact pun. Bapak Ibu Guru ada pensil taruh dulu, ada HP taruh dulu, kita ngobrol santai gitu, tanpa membebani anak seperti itu. Itulah. Ya masukan. Mungkin saran ya monggo dipraktekkan ini, ya praktek baik yang sudah kami lakukan, walaupun mungkin kami di tingkat TK nih lebih
kesabarannya luar biasa. Jadi kami yaitu eye contact dalam komunikasi dan membuka komunikasi yang baik, keterbukaan, membuat hal negatif menjadi positif. Itu adalah hal-hal yang sangat penting untuk mewujudkan visi yang sudah terwujud. Dan jadi tidak hanya talking only. Nih, kiranya penguatan dari saya cukup sekian ya, tidak berlama-lama ya. Mungkin Bu Risma monggo ada tambahan. Terima kasih Ibu Siti atas kesempatan yang diberikan. Dari saya sebetulnya kurang lebihnya sama dengan Bu Siti, hanya saja saya mau mengingat kembali bahwasanya tadi di awal itu kita menggali mimpi. Gali mimpi, jangan takut untuk bermimpi. Kita diajarkan di guru penggerak ini untuk tidak takut bermimpi. Mimpilah sebanyak-banyaknya. Usahakan setiap tahun di ajaran baru kita mimpi sebanyak-banyaknya. Diskusikan dengan guru-guru seperti ini. Kayaknya begitu Pak Angga ya, idealnya ya. Mungkin saya juga sedang belajar dengan adanya kegiatan ini menjadi PP. Oh ternyata kita harus mimpi. Setiap tahun kita mau ngapain, dengan visi ini kita mau ngapain. Nah dengan mimpi itu kita menjadi lebih bersemangat dan menjalani pekerjaan kita, tugas kita mendidik anak-anak. Kita jadi punya semangat dan punya arah tujuan agar bisa memperjuangkan, membawa kita untuk berproses lebih baik dan lebih baik lagi. Namun ketika mimpi itu kan ada yang terwujud dan ada yang tidak. Jadi ketika mimpi kita sudah usahakan sebaik mungkin tetapi tidak terwujud, kita serahkan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa yang menggariskan anak-anak peserta didik kita mau menjadi apa. Itu saja. Kemudian yang berikutnya tadi dari visi CGP itu saya lihat sudah selaras dengan visi dari SD Negeri 2 Cipangkong. Selamat kepada 3 CGP kita yang hebat-hebat, luar biasa sekali yang sudah mempersiapkan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Sudah sesuai dan kurang lebihnya itu secara garis besarnya apa yang kita harapkan dari pertemuan diskusi kita sudah terpenuhi semua sesuai dengan alurnya. Demikian, terima kasih atas usaha kerja kerasnya dari 3 CGP serta terima kasih juga dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang menjadi peserta. Saya lihat sudah lumayan bagus sekali, malah bukan lumayan, sudah bagus sekali seperti CGP-CGP yang kita hadapi ya, iya begitu. Terima kasih juga kepada Pak Angga selaku Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya dari kami bertiga selaku PP pengajar praktek mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada kegiatan kali ini menjadi menyita waktu Bapak Ibu belajar mengajar sehingga siswa-siswa juga dipulangkan kasih, ada yang nyambi gitu. Begitu dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cuma 2 kata Pak Angga. Ini Bu ini sudah banyak ya, sudah mewakili semuanya. Kalau saya 2 kata aja Pak Angga. Kalau saya bilang SD Negeri 2 Cipangkong, Bapak Ibu menjawab dan melakukan gerakan melesat hebat, gitu ya. Berdiri boleh. Nah, untuk menutup ya, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini ya. Oke ya, siap ya Bapak Ibu. SD Negeri 2 Cipangkong, melesat hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah lupa tidak berdiri tadi, mohon maaf. Tidak biasa berdiri saya Pak Bebas. Sudah cukup? Oh iya, baik. Mungkin dari saya luar biasa. Terima kasih atas masukan dari para pengajar praktik dan tentunya di hari ini setidaknya kita memiliki visi yang sudah tergambar apa yang akan kita lakukan ke depan, di mana kita sudah mencoba membuat visi tanpa cerdas, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Mungkin dari
dari Mas Eko, kami ketika Bu Umi melakukan ice breaking kami dari beda. Karena visi itu tidak hanya kita lakukan untuk anak kita sekarang saat diajar kita, tapi harapannya visi itu bisa tertanam ketika mereka keluar dari sekolah kita, akan menjadi siswa yang bertakwa, berprestasi dan berbanding-banding. Harapannya menjadi siswa yang berbahagia. Ini pesan dari teman-teman CDP mungkin ini yang menyesuaikan karakter masing-masing. Harapannya kalau Mas Joko sih punya keinginan gamelan ini, kayak gerakan melek untuk meningkatkan lingkungan, sesuai dengan bidangnya olahraga. Nah dari Bu Umi senang dari makan ini gerakannya rempah-rempahnya, rencana peningkatan pembelajaran yang nantinya berbasis proyek, karena harapannya anak-anak ini bisa aktif. Nah harapannya seperti itu ternyata. Nah agar Bu Trini sesuai dengan keagamaan, sedangkan positif. Maka beliau mungkin akan melakukan kajian siswa yang meningkatkan ibadah gitu. Mungkin itu, dan itu kami simpulkan dari rekan-rekan CGP, dan insya Allah dari harapan-harapan PB dan berkegiatan ini setidaknya mereka bertiga sudah melampaui dengan hal yang luar biasa. Saya juga berharap seperti itu dan berharap kepada teman-teman yang lain. Terima kasih dari saya, dan tentunya ini yang bisa kami tampilkan Bapak Ibu PP ketika memang nanti ada masukan yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan CGP. Mungkin itu, terima kasih. Semoga berkegiatan selanjutnya. Sudah? Ya, mari kita tutup Bapak Ibu kegiatan pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Tidak ada foto.